Pemirsa kita di Newsline Trending Topic, di mana Piala AFF ini menjadi salah satu trending topik yang paling banyak dicari dan juga diminati oleh warganet. Nah pemirsa, total ada lebih dari 11.000 pencarian terkait Piala AFF. Hal ini tak lepas dari timnas Indonesia yang tengah berjuang di turnamen negara kawasan Asia Tenggara. Sejauh ini pemirsa, Indonesia telah melakoni 2 laga di ASEAN Cup. Laga pertama tim Garuda menang atas Myanmar saat menjalani laga tandang. Sayangnya di laga kandang menghadapi Laos, Indonesia tertahan di Manahan. Tim Garuda harus bangkit di laga ketiga nanti. Sayangnya Indonesia harus menghadapi tim kuat grup B yaitu Vietnam. Dan untuk mengetahui bagaimana peluang Indonesia saat menghadapi Vietnam nanti, mari kita berbincang dengan pengamat sepak bola. Ada Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat siang Bung Joy, apa kabar? Baik. Baik, semoga ini timnas juga dalam keadaan yang baik ya Bung Joy. Mudah-mudahan mereka perjalanan betul sekali. ya. Kemarin sudah lawan Laos, kemudian sekarang Vietnam. Semoga dalam keadaan yang prima juga saat nanti kita akan menghadapi Vietnam. Bung Joy, kita melihat sedikit 2 pertandingan ke belakang. Pandangan Bung Joy ini seperti apa timnas bermain di 2 laga ke belakang? Memang melawan Myanmar kan menang ya, tapi saya menilainya memang waktu itu kemenangan melawan Myanmar adalah laga yang menurut saya menang tapi mainnya jelek gitu. Okay. Tapi kan tetap 3 poin ya. Ya babak kedua saja yang kemudian ketika melawan Myanmar tuh tampak lebih rapi, lebih intens serangannya, lebih rapi juga dalam membangun serangan. Nah sayangnya ketika melawan Laos tiba-tiba ngedrop semua, hampir semua pemain, bukan saja Marcelino Ferdinand, semua pemain ngedrop. Penampilannya turun, performanya turun. Rafael Struijk, Hoki Caraka, Pratama Arhan, semuanya turun penampilannya. Jadi memang itu membuat kondisi tim Indonesia bisa ditahan oleh Laos. Meskipun Laos juga mengalami kemajuan yang pesat ya dalam cara mereka bermain. Tapi persoalan besar menurut saya selain bonding tim Indonesia ini yang belum jadi, belum ada chemistry di antara mereka, juga sebetulnya lini pertahanan sangat rapuh. Jadi 3 center back yang disiapkan oleh Sintayong memang belum sekokoh yang seniornya, malah jauh dari kokoh kalau saya bilang. Komunikasi nggak ada, salah pengertian selalu terjadi, dan 2 pemain sayap yang harusnya covering kalau kehilangan bola, kan waktu gol kedua itu kelihatan betul hanya 3 back bertahan melawan 3 lawan 3. Jadi menurut Bung Jo sendiri ini sektor mana saja yang masih ada titik-titik kelemahan begitu? Apakah dari lini serangnya atau mungkin dari lini belakangnya? Karena kalau kami lihat dari beberapa pertandingan kemarin ke belakang pun juga serangan balik dari lawan pun juga sangat cepat begitu dan menghasilkan gol juga. Kalau yang tim ini semua departemen masih mengkhawatirkan ya. Lini belakang seperti yang saya bilang tadi, selalu kesulitan ketika diintercept di tengah tiba-tiba masuk ke perimeter pertahanan Indonesia. Jadi ini kecepatan yang diciptakan oleh Laos ini nanti akan terulang melawan Vietnam. Karena Vietnam menurut saya jauh lebih cepat, jauh lebih terengginas, jauh lebih klinikal permainannya. Laos saja kan kalah 1-4 ya melawan mereka. Jadi memang selain lini belakang, lini tengah juga menurut saya masih jauh dari harapan. Lini depan persoalannya sama dengan senior. Baik. Sangat tidak klinikal. Kemarin Rafael Struijk menurut saya dia shooting 3 atau 4 kali ya, tidak ada yang on target satupun. Oke. Bung Jo, dari 4 gol yang dihasilkan oleh Indonesia ini beberapa diantaranya dihasilkan dari bola mati begitu. Betul. Tidak berdasarkan dari passing-passing dan sebagainya. Tanggapan dari Bung Jo sendiri seperti apa? Ya, di permainan Indonesia? Memang salah satu keunggulan sebetulnya ya kalau kita mau lihat itu Indonesia dari set pieces, terutama kalau kita bicara lemparan Pratama Arhan, ya kan. Tetapi memang harus lebih banyak. Kita sekalian lihatlah Riyad juga yang memang disampaikan dari Bung Jo sendiri. Silakan Bung Jo. Yes. Harusnya lebih banyak opsi dalam permainan open ya, permainan terbuka, karena sebetulnya Indonesia punya pemain dengan kapabilitas untuk menciptakan gol dari open play. Nah ini yang belum terlihat, bahkan di senior pun kan yang bikin gol itu pemain-pemain tengah, bahkan pemain belakang. Kemarin juga kan Ferrari lah yang bikin gol, Kadek Are lah yang bikin gol. Jadi memang lini depan ini masih harus terus dipertajam, bahkan mungkin pelatihnya harus ditambah lagi. Oke, seperti ini ya Bung Joy, dari lemparan Arhan langsung masuk ke gawang. Betul, begitu ya. Karena lemparan Arhan ini ibaratnya ya corner kick ya. Karena dia kan punya keistimewaan itu dan selalu dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol.
Dan ketika melawan Cina terakhir pun di senior kan gol balasan Indonesia dari lemparan Pratama Arhan. Jadi memang dia salah satu senjata yang disiapkan lah. Oke, Bung Joy, kita punya visual ini terkait dengan permainan di Vietnam kemarin. Kalau kami melihat begitu ya, dari video yang ada di belakang saya juga ini, Vietnam ini cenderung terkait dengan passing-passing jauh begitu. Apakah ini juga nanti akan diimplementasikan juga ketika bermain dengan Indonesia begitu? Iya, dia passing jauhnya akurat, dia passing pendek-pendeknya juga sangat berbahaya. Jadi memang kalau di senior ketika Vietnam menghadapi Indonesia, mereka tertahan di lini tengah Indonesia yang memang kualitasnya menurut saya sekarang yang terbaik, salah satu yang terbaik di Asia. Passing jauh dan juga serangan cepat juga begitu Bang Joy ya? Di tim yang kebanyakan U22 ini belum tercipta keragaman atau belum tercipta kebersamaan untuk menghadang serangan lawan dari lini tengah. Ini yang menurut saya harus diajarkan oleh Sintayong, karena di tim senior sudah terjadi. Intercept di lini tengah itu sering kali membuat Indonesia kemudian membuka peluang dan menciptakan gol. Nah, ini untuk menghadang serangan lawan saja belum bisa. Artinya memang ada kecenderungan untuk pertahanan Indonesia itu menjadi keropos karena lini tengah tidak terlalu banyak membantu menghadang serangan lawan. Ini yang menurut saya juga harus diwaspadai melawan Vietnam. Berarti itu PR untuk Sintayong agar lini tengah kemudian di belakang Indonesia juga itu diperbaiki begitu ya? Betul. Jadi memang PR-nya masih banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena mereka kan setelah lawan Laos nggak lama istirahat, sementara Vietnam sudah beristirahat mungkin 5 hari. Bersih ya, jadi mereka udah main di kandang, mereka punya kesempatan untuk istirahat lebih banyak, mereka lebih fresh. Mudah-mudahan sih kepercayaan diri Indonesia tidak turun ya setelah ditahan Laos, tapi harusnya sih kalau melihat seniornya melawan Vietnam harusnya mereka bisa petik poin lah. Bung Joy, sedikit kita beralih ke belakang, ini ada salah satu prediksi begitu dari kami pemain timnas Indonesia baik 3-4-2-1 ataupun juga 3-4-3 begitu. Pandangan Bung Joy sendiri 3-4-3 untuk bermain nanti di saat Vietnam seperti apa Bung Joy? Sebetulnya kan memang formasi andalannya Sintayong itu 3 center back dengan kalau ada perubahan dalam strategi dua gelandang ini bisa ditarik ke belakang menjadi 5-3-2-1 kan. Nah, ini yang kemarin tidak terjadi. Pratama Arhan, kalau Asnawi dipasang dari starter harusnya sih dia bisa mengkoordinir di sektor kanan pertahanan Indonesia ya. Dan Pratama Arhan menurut saya harus dilecut lagi karena dia kan sebetulnya naluri menyerang. Jadi memang dia suka lupa bertahan. Tetapi memang kita butuh ada yang melapis Doni untuk menjaga sektor sayap yang kemarin kebobolan 2 kali ya oleh Laos. Jadi harusnya sih Pratama Arhan lebih disiplin untuk kembali ke perimeternya ketika kehilangan bola. Nah, di lini tengah juga menurut saya Roby Darwis, Arkan Fikri, siapapun ada di tengah ini harus betul-betul mainnya lebih terengginas ya. Jadi mereka betul-betul harus bisa melakukan intercept karena 80% dalam permainan open play bola bisa masuk ke gawang lawan kalau diintercept dulu di lini tengah. Dan ini yang kemarin nggak kelihatan nih lawan Laos. Harusnya sih nih sekarang lawan Vietnam mereka lebih berani dan Vietnam kan lebih tricky ya. Lebih tricky mainnya sehingga kemudian memang harus ada keberanian, harus ada nyali untuk menghadang serangan Vietnam sejak dari lini tengah. Bung Joy, kita ketahui bahwa kemarin saat sebelum laga ini Marcelino juga sempat terkena kartu merah begitu. Kira-kira sosok siapa yang pantas untuk menggantikan Marcelino? Detan. Udah pilihan terbaik yang saya lihat ketika dia masuk babak kedua melawan Myanmar, langsung memberi opsi serangan yang sangat bagus ya, sehingga Indonesia bisa menang lah. Artinya sebetulnya pemain ini punya kualitas, cuma memang jam terbangnya masih kurang. Kalau dia diberi jam terbang lebih banyak, saya yakin dia akan menggantikan posisi penyerang sayap atau bahkan dia bisa masuk cutting off ke kotak penalti dan memberikan dukungan kepada siapapun nanti yang nomor punggung 9, bisa Hoki Caraka, bisa Rafael Strike. Jadi harusnya sih pemain ini aset ya. Pemain ini terus dibina, diberi jam terbang, dikasih pengertian-pengertian, dikasih pengalaman, dan dia akan menjadi andalan Indonesia nanti. Bung Joy, berbicara tentang Rafael Strike, kira-kira ini apa yang menjadi PR besar Sintayong sendiri untuk membantu begitu Rafael Strike ketika akan melakukan terobosan begitu di kandang gawang? Iya, sebetulnya kalau dari sisi skill, pemain ini bagus ya. Boleh dikatakan luar biasa di atas rata-rata.
Persoalannya dia memang bukan pemain nomor punggung 9 posisinya. Dia bisa bergerak dari sayap atau dia bergerak dari posisi nomor 8, artinya di belakang striker. Persoalannya dia kurang akurasinya ketika kemarin melawan Laos. Padahal dia punya skill tendangan, terutama kaki kanannya itu sangat bagus. Cuma kemarin tuh rasanya dia bermain sangat terburu-buru, pengen shooting terus gitu loh. Saya hitung 3 kali, 4 kali shooting tidak ada yang shot on target. Jadi dia harus diberi lagi ketenangan, mungkin diajak bicara empat mata untuk diberi keyakinan bahwa dia bisa melakukan hal yang terbaik. Saya ingat betul gol dia yang sangat cantik melawan Yordania di Piala Asia. Ya kan, dia bisa melakukan itu gitu. Dan tinggal butuh kepercayaan diri, ketenangan, dan diberi kesempatan untuk juga masuk ke kotak penalti dari sisi manapun yang dia mau, karena dia skill dribblingnya di atas rata-rata. Harusnya sih dia punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Oke, kalau kita lihat dari beberapa pertandingan ke belakang ini, lini serang Indonesia sepertinya kurang gitu. Dari 4 gol ini dihasilkan dari tim tengah begitu. Untuk Bung Joy sendiri pandangannya seperti apa? Apakah ini lini depan striker kita ini masih kurang tajam atau seperti apa, Bung Joy? Kalau ketidaktajaman lini depan kan juga terjadi pada tim senior, di mana di situ ada Rafael Strijk, ada Hoki Caraka juga yang ada di tim ini gitu loh. Jadi memang PR besar dari tim Indonesia, mau yang U22 sekarang yang menjadi senior atau tim senior yang di pra Piala Dunia, memang di sektor lini depan. Dan sudah beberapa bulan terakhir kan Sintayong mendatangkan pelatih striker. Cuma memang belum kelihatan nih hasilnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah ada peningkatan dari cara mereka menghadapi situasi potensi mencetak gol ya. Mungkin dari 3 peluang dia bisa syuting 1, dari 4 peluang dari syuting 1 bisa gol 1 gitu. Ini yang harus ditingkatkan sebetulnya. Baik, Bung Joy, pandangan Bung Joy sendiri melawan Vietnam yang akan berlangsung pada esok hari. Pandangan Bung Joy sendiri ini seperti apa sih harapannya kalau kita ngelihat dari apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, imbang saja ini sudah cukup. Pandangan Bung Joy ini sendiri seperti apa? Iya, memang berat ya. Pertama, main di kandang lawan. Saya pernah berada di Hanoi, berada di Ho Chi Minh, berada di tengah-tengah penonton Vietnam. Mereka sangat militan, lebih berisik daripada GBK, lebih berisik daripada Manahan gitu ya. Dan ini bisa membuat kaki lawan bergetar. Mudah-mudahan sih pemain-pemain muda kita tampil percaya diri ya. Yang kedua, memang mereka lebih fresh, ya kan, lebih fresh, dan pasti mereka ingin menang lawan Indonesia. Kenapa? Bukan soal apa-apa, gengsi. Gengsi mereka terhadap Indonesia ini begitu mereka harus pertahankan. Karena mereka nggak lolos Piala Dunia putaran ketiga, Indonesia lolos. Dan media Vietnam itu selalu bikin perkara gitu ya, dengan manas-manasin, jelek-jelekin Indonesia lah, mereka muji-muji Vietnam dan sebagainya. Ya itu wajar, tetapi kondisi itu membuat pemain Vietnam pasti lebih terengginas lagi. Oke, jadi segala sesuatu di persiapan. Kira-kira Bung Joy, apa sih yang harus dipertahankan oleh Sintayong dan juga apa yang harus diperbaiki oleh Sintayong untuk menjamu Vietnam nanti? Saya kira sih kalau dari sisi strategi ya, menghadapi Vietnam bertahan menurut saya juga percuma. Jadi pertahankan saja formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3, tapi dengan opsi bertahan dengan 5 back itu harus menjadi prioritas. Karena kan kemarin ketika menghadapi Laos menurut saya agak sedikit meremehkan ya, dengan betul-betul hanya strict dengan 3 center back. Dan kaget kena serangan balik dari Laos, dan ini menghadapi Vietnam nggak bisa main-main. Jadi 5 di belakang itu menurut saya jadi formasi awal. Tapi kalau kemudian mendapat angin bisa menguasai permainan dengan 3 center back nggak masalah. Tapi Asnawi atau siapapun, Pratama Arhan yang ada di sektor gelandang yang berada di sayap harus cepat turun kalau Indonesia kehilangan bola. Oke, menurut Bung Joy sendiri di pertandingan AFF ini bagaimana kemungkinan Indonesia? Apakah Indonesia ini bisa menjuarai AFF? Kalau targetnya menjuarai sih menurut saya enggak ya, karena memang kan saya untuk waktu yang sangat lama kemudian bersepakat dengan PSSI lah soal regenerasi ini. Kalau yang diturunkan U22 menurut saya bagus sekali gitu loh, karena kan ini sebetulnya aset Indonesia. Mereka yang dulu disiapin untuk U20 Piala Dunia gagal, sekarang dipakai untuk Piala AFF. Dan Piala AFF ini menurut saya untuk regenerasi sangat bagus. Demikian juga dengan SEA Games. Banyak negara kan juga melakukan hal tersebut kan. Jepang, Thailand, Vietnam itu mengirim U21 kalau ke SEA Games. Padahal harusnya U23 gitu. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya targetnya juara, saya kira agak terlalu tinggi ya. Tapi kalau semifinal atau final, oke lah. Menurut saya itu udah pencapaian
yang bagus sekali dengan tim seperti ini gitu. Baik, terima kasih Bung Joy atas pandangan dan juga arahannya. Semoga ini Indonesia bisa semakin baik lagi dan juga semoga Indonesia bisa menang juga ini melawan Vietnam. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Sama-sama, terima Newsline. kasih. Saat lagi pemirsa kami akan hadir dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.